Dalam hiruk-pikuk dunia yang penuh perubahan, ada satu kawasan yang terus berjuang untuk memulihkan luka-lukanya dari konflik yang lama dan berlarut-larut. Ini adalah Timur Tengah. Serangkaian perang dan pertempuran telah merusak banyak kehidupan dan kota di wilayah ini. Salah satu pemicu utama perang dan penderitaan ini adalah kelompok militan yang dikenal sebagai ISIS atau Islamic State. Meski telah berkurang, mereka masih tetap menjadi ancaman. Dan ini adalah keadaan Timur Tengah saat ini. Penduduk setempat berjuang untuk menjalani kehidupan sehari-hari di tengah ancaman yang terus-menerus, serta dampak jangka panjang dari konflik. Namun, meski di tengah penderitaan, semangat dan ketahanan manusia selalu menemukan jalan. Bergabunglah dengan kami dalam perjalanan untuk memahami lebih lanjut tentang keadaan ISIS dan Timur Tengah saat ini, dan bagaimana masa depan mungkin dihadapi oleh mereka yang paling terkena dampaknya. Untuk memahami keadaan Timur Tengah saat ini, kita perlu melihat kembali asal-usul kelompok militan yang dikenal sebagai ISIS atau negara Islam, dan bagaimana mereka mengubah wajah wilayah ini. ISIS lahir dari konflik yang berkobar di Irak setelah invasi AS dari 2003. Dalam kekacauan yang mengikuti, sekelompok militan Sunni, termasuk bekas anggota partai Ba'ath yang dulu berkuasa di Irak, membentuk gerilyawan yang menentang pemerintahan baru dan pasukan koalisi. Kelompok ini kemudian bergabung dengan Al-Qaeda di Irak, tetapi akhirnya melepaskan diri dan berkembang menjadi ISIS pada tahun 2013. Ketika Perang Saudara melanda Suriah, ISIS memanfaatkannya untuk memperluas wilayah mereka, baik di Irak maupun Suriah. Dalam waktu singkat, ISIS berhasil menguasai wilayah yang sangat luas, menciptakan negara Islam mereka yang melintasi perbatasan dan mengancam keamanan dunia. Mereka memaksa jutaan orang untuk hidup di bawah pemerintahan brutal mereka, melakukan kejahatan perang, dan penindasan terhadap kelompok-kelompok agama dan etnis yang berbeda. Kehadiran dan kekuasaan ISIS telah mengakibatkan kehancuran besar di Timur Tengah, dengan infrastruktur kota-kota kuno hancur berantakan dan pengungsian massal penduduk ke negara-negara tetangga. Kehancuran ini juga menciptakan kevakuman politik dan militer yang mendorong konflik antara negara-negara dan kelompok-kelompok lokal lainnya. Untuk menghentikan laju mereka dan menghancurkan kekaisaran teror yang mereka bangun, koalisi internasional bersama-sama melawan ISIS, berhasil merebut kembali wilayah demi wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh kelompok militan ini. Saat dunia menyaksikan kehancuran yang ditimbulkan oleh ISIS di Timur Tengah, kita juga harus mengingat asal-usul mereka dan bagaimana mereka dapat berkembang dengan cepat. Terkait dengan ISIS, beragam teori konspirasi telah muncul seiring waktu. Dalam segmen ini, kita akan menggali beberapa teori populer dan membandingkannya dengan fakta yang telah terungkap. Teori konspirasi pertama menyatakan bahwa Amerika Serikat mendukung pertumbuhan ISIS untuk menggulingkan pemerintahan Suriah. Namun, fakta menunjukkan bahwa meskipun AS mendukung kelompok oposisi di Suriah untuk melawan Bashar al-Assad, tidak ada bukti yang memberikan kebenaran atas keinginan AS untuk mendukung pertumbuhan ISIS. Sepanjang operasi, AS pun berperan penting dalam koalisi untuk memerangi ISIS. Teori konspirasi kedua menyatakan bahwa ISIS hanyalah hasil rekayasa media barat untuk menciptakan ketakutan, mempertahankan kepentingan politik dan militer di Timur Tengah. Beberapa poin yang menjadi dasar teori ini adalah meluasnya liputan media barat tentang kekejaman ISIS, tidak adanya keseragaman dalam pengejaan nama ISIS oleh media di seluruh dunia. Namun, fakta yang ada menggambarkan kenyataan bahwa ISIS telah melakukan kejahatan kemanusiaan dan kekerasan melawan penduduk sipil di Irak dan Suriah, serta serangan teroris di seluruh dunia. Keraguan mengenai kelompok ekstremis ini didorong oleh kesalahan informasi dan kesenjangan dalam pelaporan beberapa peristiwa. Adapun fakta tentang ISIS yang perlu dicatat antara lain, bermula dari konflik pasca invasi AS di Irak, serta tumbuh besar selama Perang Saudara Suriah, penaklukan kota dan wilayah besar di Irak dan Suriah, kejahatan kemanusiaan terhadap penduduk sipil, serta serangan teroris di berbagai negara, penghancuran infrastruktur, situs bersejarah, dan kehidupan jutaan orang di Timur Tengah.
Walaupun penting untuk mengevaluasi informasi yang ada sebelum menerima suatu peristiwa sebagai fakta, teori konspirasi sering mengaburkan kebenaran yang seharusnya menjadi fokus perhatian kita. Mari kita melihat keadaan dengan objektif dan kritis demi mencari solusi efektif dalam menghadapi ancaman seperti ISIS. Kehancuran yang diciptakan oleh ISIS telah menciptakan luka di Timur Tengah yang butuh waktu untuk sembuh. Namun, kita harus mengambil pelajaran penting dari kejadian ini. Salah satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah keberanian dan ketahanan yang ditunjukkan oleh pahlawan-pahlawan dari Timur Tengah dalam menghadapi tindakan kekerasan dan ekstremisme. Menurut saya, seiring pemerintah, masyarakat internasional, dan kelompok lokal, seluruh dunia harus bersatu dalam usaha mencegah berbagai ancaman yang dapat meruntuhkan kedamaian dan kesejahteraan. Mari kita luangkan waktu untuk mendengar mereka yang paling terpengaruh oleh kehancuran ini, membantu mereka memulihkan wilayah mereka, dan bekerja bersama menuju perdamaian yang langgeng dan inklusif. Masa depan Timur Tengah belum ditulis, dan kita semua memegang peran penting untuk menciptakan babak baru di mana perdamaian, keamanan, dan kemakmuran adalah bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan setiap individu. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam perjalanan menyelami asal-usul ISIS, peninggalan mereka, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik di Timur Tengah. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari solusi, guna menciptakan perubahan yang diharapkan.